Halo guys, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai insert, update, delete, dan truncate table. Objektif kita pada kali ini adalah menginput data, mengupdate data, menghapus data, mengenal berbagai error untuk insert ataupun update, dan melakukan truncate table. Oke, kita langsung mulai saja. Untuk menginput data, kita akan menggunakan sintaks insert. Oke, di sini saya sudah siapkan komen-komennya. Saya akan jelaskan satu-satu ya. Untuk insert, seperti ini bentuknya ya. Insert ke table apa, lalu nilainya apa saja. Nah, untuk sebagai pengingat dulu nih, table kita sebelumnya kan MS Customer itu seperti ini bentuknya ya. Ada ID, Customer Code, Customer Name, dan Customer Address. Untuk ID, dikarenakan kita sudah set auto increment, maka kita tidak perlu menuliskannya lagi di sini isinya. Jadi kita langsung saja isi mulai dari Customer Code, Customer Name, dan Customer Address. Jadi bentuknya seperti ini ya. Insert ke table apa, value-nya apa saja. Misalkan Customer Code-nya C001, Customer Name-nya Customer 1, dan Customer Address-nya Customer Address 1. Oke, kita coba ya jalankan sintaksnya. Ya, one rows affected ya. Lalu kita akan menguji hasilnya dengan cara ini ya. Select bintang from MS Customer. Kita lihat datanya sudah masuk atau belum ke table. Ya, datanya sudah masuk ya ke table. Sudah sesuai dengan komennya. Lalu ada lagi bentuk kedua, yaitu untuk menginsert lebih dari satu row. Kita tinggal menambahkan, sama seperti pada komen sebelumnya, kita tinggal menambahkan koma sini. Jadi value row yang pertama apa, lalu value row yang kedua itu apa. Misalkan di sini saya menginput C002, customer 2, customer address 2. Lalu row berikutnya adalah C003, customer 3, dan customer address 3. Oke, kita coba jalankan. Ini seharusnya menginput dua row sekaligus dalam satu sintaks. Ya, message-nya two rows affected ya. Kita coba lihat lagi hasilnya. Hasilnya C002 dan C003 berhasil masuk ya. Oke. Lalu pada create table kita kemarin itu kan ada kita set not null dan null ya. Apa sih akibatnya apabila kita mencoba input value null terhadap field yang di set not null? Oke, kita coba ya. Misalkan seperti ini. Insert MS customer value, kita coba customer code-nya isi dengan null, lalu yang lainnya normal ya. Kita coba jalankan sintaksnya. Nah, sintaksnya ini apabila kita jalankan terdapat error ya, cannot insert the value null into column customer code. Nah, kita coba lihat apakah datanya berhasil masuk atau tidak. Datanya tidak berhasil masuk ya untuk customer 4 ini. Lalu ada juga kita set untuk max length-nya ya waktu itu. Untuk max length-nya, apa sih yang terjadi apabila kita mencoba menginput lebih dari max length yang sudah kita tentukan? Misalkan customer code ini max length-nya kan 20. Kita coba insert lebih dari 20 karakter ya. Ini ada 21 karakter kalau kita lihat untuk customer code-nya. Sisanya seperti ini datanya. Oke, kita coba jalankan sintaksnya. Ya, apabila kita jalankan, muncul error string or binary data will be truncated ya. Ini juga mengakibatkan datanya tidak masuk ya ke table. Kita lihat. Ya, tidak masuk ya. Lalu ada lagi untuk bentuk insert yang berikutnya, seperti ini. Kita menjabarkan dulu apa yang ada di field apa saja yang ada di table tersebut. Nah, ini biasanya berguna apabila tabelnya banyak ya fieldnya, tapi kita hanya ingin mengisi beberapa field saja nih.
Nah, misalkan kita ingin mengisi customer code dan customer name-nya saja. Jadi perintahnya adalah insert ms customer, nama field 1, nama field 2, dan seterusnya itu apa. Lalu values-nya harus sesuai dengan yang sudah kita jabarkan di sini ya. Oke, kita coba insert. Ya, one rows affected. Kita lihat hasilnya. Ya, apabila kita lihat hasilnya, kita berhasil menginput C006 ya. Namun untuk customer address-nya 0. Karena memang kita tidak menginput customer address-nya ya. Nah, ini 0 karena kita memang boleh 0 ya. Apa sih yang terjadi apabila kita set kita input saja customer code-nya. Customer name-nya kita tidak input, sedangkan di sini kan not 0 ya. Oke, kita coba saja ya langsung ya. Kita copy ini. Lalu kita buang customer name-nya. Dan di sini juga kita buang. Oke, kita coba jalankan sintaksnya. Yang terjadi seperti ini ya. Cannot insert the value null into column customer name. Karena memang customer name-nya ini di setnya not null. Oke. Lalu ada lagi, misalkan kita set 0 seperti ini juga ya. Ini juga akan berdampak sama ya, seperti ini. Oke, jadi memang customer name ini harus ada isinya, tidak boleh 0 ya. Oke, untuk insert seperti itu. Lalu untuk perintah update, untuk memodifikasi data yang sudah ada, kita seperti ini ya contohnya. Update, table apa, set, field apa saja yang ingin kita set, dipisahkan dengan koma ya. Saya di sini ingin set customer address menjadi customer address updated, dan customer name menjadi customer 1 updated. Oke. Nah, untuk perintah update ini jangan lupa diberi kondisi where ya. Karena apabila kita tidak memberikan kondisi where ini, nanti yang terjadi adalah semua datanya terupdate nih yang di MS customer ini. Semua data yang ada di MS customer ini akan terupdate menjadi seperti ini. Maka dari itu kita tambahkan kondisi where. Misalkan saya ingin mengupdate hanya yang customer code-nya C001 saja. Oke, kita coba jalankan sintaksnya. Ya, kita lihat hasilnya ya. Kita lihat hasilnya, ini sudah berhasil terupdate ya. Lalu untuk perintah hapus data, contohnya seperti ini ya, delete MS customer. Dan jangan lupa, ini juga sama seperti update, apabila kita tidak menambahkan kondisi where, maka yang terjadi adalah semua data di MS customer ini akan terhapus. Oke, kita coba langsung jalankan ya. Delete MS customer, where customer code-nya C001. Oke, kita coba lihat hasilnya. Hasilnya C001 ini berhasil dihapus. Lalu yang terakhir, ini sebelumnya kalau kita lihat ini mungkin agak aneh ya. Ini tadi kan C001 itu ID-nya 1, lalu 2, 3. Nah, ini kenapa tiba-tiba loncat jadi 6? Mungkin ini terlihat aneh. Ini akan saya jelaskan dulu sedikit. Sebelumnya kita berhasil insert customer 1, customer 002, dan customer 003. Sedangkan untuk customer 4 ini kan kita kena error 0 tadi ya. Dan untuk customer 5 kita kena error juga, string or binary data will be truncated. Nah, ini dua ini sudah dianggap mengincrement ID ini. Jadi sebenarnya ini 4 dan 5 itu sudah dihitung oleh si SQL ini, tetapi karena gagal jadi tidak ada. Dan ketika kita input yang 6 yang berhasil, maka ID ini melanjutkan dari yang 5 tadi walaupun gagal.
Sehingga seolah-olah ID-nya ini loncat dari 2, 3, tiba-tiba jadi 6. Padahal memang sebelumnya ada error di row 4 dan 5 ini. Oke, nah untuk meresetnya ini bagaimana sih? Untuk mereset auto incrementnya menjadi satu lagi, kita bisa menggunakan sintaks truncat table. Ketika truncat table, ini datanya semua akan bersih kembali ya, dan auto incrementnya itu ID-nya akan diset dari satu lagi. Kita coba praktikkan ya, truncat table. Lalu kita lihat hasilnya, datanya sudah kosong kembali. Lalu kita insert lagi customer 1. Oke, jadi kita lihat hasilnya. Hasilnya ID-nya dimulai dari angka 1 lagi. Oke, cukup sekian pembahasan kita pada kali ini. Saya harap ilmu ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sampai jumpa pada video berikutnya dan terima kasih.